Halo teman-teman, dalam video kali ini kita akan membahas tentang toko online versus marketplace ya. Nah, jika Anda berencana menjual produk secara online, ada dua pilihan yang tersedia, yaitu marketplace dan toko online. Lalu, manakah yang lebih baik? Manakah platform yang tepat untuk Anda berjualan online? Nah, di dalam video ini kita akan membahas kelebihan dan kekurangan masing-masing dari toko online dan marketplace. Oke, nah sekarang kita membahas tentang marketplace terlebih dahulu ya. Nah, marketplace adalah sebuah platform ya, baik berupa website atau aplikasi yang dikelola oleh sebuah perusahaan atau pihak ketiga untuk memfasilitasi bertemunya penjual dan pembeli secara online. Nah, Anda bisa membayangkan marketplace seperti sebuah department store ya, banyak penjual dengan berbagai jenis barang dagangan dalam suatu lokasi yang sama. Nah, contoh marketplace lokal yaitu Tokopedia ya, Bukalapak, Shopee, dan Lazada. Oke, nah apa kelebihan berjualan di marketplace? Nah, yang pertama lebih mudah memulai ya. Nah, marketplace memungkinkan Anda memulai bisnis online kapan saja ya. Anda hanya perlu menentukan marketplace mana yang ingin Anda gunakan dan mulai mendaftar ya. Sebagai contoh, jika Anda ingin membangun bisnis melalui Tokopedia, Anda bisa menggunakan akun Facebook ya, Google, email atau nomor ponsel untuk mendaftar di marketplace Tokopedia ya. Nah, setelah tahapan registrasi selesai, Anda bisa mulai mengisi identitas Anda dan bisnis Anda ya. Dan selanjutnya langsung pasang berbagai produk Anda pada etalase toko di marketplace tersebut. Nah, tahapan demi tahapan cara mengoptimasi lapak Anda di marketplace akan kita bahas nanti di modul tersendiri. Oke? Dan yang kedua, modal yang kecil ya. Nah, selain mudah, mendaftar di marketplace tidaklah dikenakan biaya. Bahkan jika sebatas penjualan reguler, tidak ada biaya layanan yang dibebankan sama sekali. Nah, bergantung marketplace yang Anda gunakan, Anda hanya akan berbagi profit sebesar 1% saja per produk jika melakukan upgrade. Nah, tujuan upgrade status anggota adalah mendapatkan berbagai keuntungan promosi dan tingkat kepercayaan pembeli. Namun, menjadi penjual reguler pun bukan halangan untuk meraih pendapatan dari berjualan produk Anda. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah sistem telah tersedia. Ya, nah Anda tidak perlu repot merancang sistem bagi bisnis online Anda. Marketplace sudah menyiapkan sarana berjualan Anda dengan baik. Mulai dari platformnya, desain yang menarik, alur pembelian produk, dan lain sebagainya. Nah, satu hal yang perlu Anda lakukan hanyalah mengunggah foto terbaik produk Anda. Tak lupa juga berikan deskripsi yang mencerminkan keunggulan produk Anda. Nah, dengan cara ini produk Anda akan mampu bersaing dengan kompetitor lainnya. Oke. Dan yang ketiga, yang keempat, pasar sudah terbentuk. Ya, nah sesuai namanya, marketplace adalah sebuah pasar online. Artinya, pembeli akan langsung datang ke pasar jika membutuhkan sebuah produk. Nah, jika seseorang ingin membeli produk kerajinan tangan misalkan, ia tak perlu bingung mencari siapa penjual yang memiliki barang tersebut. Ia cukup datang ke pasar online dan membeli produk dengan mudah. Nah, nama baik sebuah marketplace menentukan keberhasilan bisnis yang Anda jalankan, baik dari kemudahan akses ya, hingga tingkat keamanan transaksi yang dikelolanya. Singkatnya, jika seseorang membeli dari Tokopedia misalkan, maka marketplace itulah yang ada di benak mereka, bukan toko Anda. Ya. Nah, bagi pebisnis baru, hal ini tentu cukup membantu. Oke. Dan yang kelima adalah tidak perlu strategi marketing ya. Nah, tentu Anda pernah mendengar adanya gratis pengiriman barang ya, atau free ongkir, promo gratis, promo hosting gratis domain, atau promo diskon 10-10 ya, dan lain sebagainya. Nah, ada banyak cara menawarkan produk agar menarik pelanggan. Nah, marketplace memiliki segudang strategi marketing, artinya Anda tidak perlu melakukannya sendiri. Anda hanya perlu fokus ya kepada kualitas dan ketersediaan produk Anda ketika berjualan di marketplace. Nah, meskipun nanti sedikit banyak, kita juga perlu melakukan optimasi ya untuk lapak kita di marketplace untuk meningkatkan penjualan kita. Nah, ini akan kita bahas nanti di modul tersendiri. Oke. Nah, yang kedua, apa itu kekurangan berjualan di marketplace ya? Nah, cukup banyak kelebihan yang ditawarkan oleh sebuah marketplace, namun tentu berbisnis menggunakan marketplace tidak luput dari berbagai kekurangan ya. Nah, apa saja kekurangan berjualan menggunakan marketplace? Yang pertama adalah persaingan tajam dengan kompetitor ya.
Nah, seperti halnya di pasar tradisional, Anda akan menemukan banyak pebisnis yang menjual produk yang sama dengan Anda, ya. Nah, jadi persaingan yang terjadi dengan kompetitor pada sebuah marketplace sangat tinggi. Sebagai contoh, saat pembeli mencari misalkan mouse wireless ya di Tokopedia, nah, hasil yang muncul berasal dari berbagai toko di seluruh Indonesia. Pembeli tidak akan mengetahui toko yang menjualnya kecuali saat melakukan klik untuk masuk ke deskripsi lengkapnya, ya. Nah, dalam situasi ini, lapak Anda tidak ada bedanya dengan lapak kompetitor. Sehingga pembeli biasanya akan memilih secara random ya, baik berdasarkan harga maupun kualitas. Nah, dengan kondisi ini, kemungkinan produk Anda terjual sama besarnya dengan kompetitor Anda. Nah, itu yang pertama. Kekurangan yang kedua adalah margin laba yang terbatas, ya. Nah, imbas dari sebuah persaingan yang ketat tentu saja adalah perang harga. Nah, jalan keluar yang sering diambil oleh para pebisnis adalah memberikan bandrol harga yang murah terhadap produk yang mereka jual. Nah, konsekuensinya margin laba yang bisa dihasilkan sangat kecil. Dengan kata lain, potensi laba per produk Anda ketika berjualan di marketplace memang sangat terbatas, ya. Dan yang ketiga, tidak dapat melakukan retargeting, ya. Nah, sistem yang dibangun oleh marketplace bertujuan untuk memudahkan transaksi, mulai dari informasi harga, ya, deskripsi produk, tata cara pengiriman barang, dan lain sebagainya. Namun, semua data transaksi tersebut mutlak milik marketplace. Nah, dengan kondisi ini, sebagai penjual, Anda akan kehilangan kesempatan untuk melakukan upaya menjual kembali ke konsumen yang sama. Dengan istilah lain, melakukan retargeting, ya. Nah, alasannya tidak ada informasi yang Anda miliki untuk membangun sebuah daftar konsumen atau customer list, ya. Padahal peluang transaksi penjualan lewat retargeting sangatlah besar. Oke. Dan yang keempat, kekurangan berjualan di marketplace adalah kurang mendukung untuk melakukan branding, ya. Nah, pembeli yang baru melakukan transaksi di marketplace bisa jadi tidak mengetahui nama Anda sebagai penjualnya. Di dalam benak mereka, transaksi yang dilakukan antara pembeli dan marketplace, bukan dengan Anda. Nah, dari segi bisnis, hal ini tidaklah menguntungkan sebab Anda tidak dapat membangun brand Anda dengan baik. Seperti yang Anda ketahui, branding bisa membantu Anda untuk meningkatkan engagement dengan konsumen, ya. Nah, engagement adalah keterlibatan konsumen dengan produk Anda. Dengan engagement yang terjaga akan menciptakan konsumen yang loyal untuk jangka panjang. Oke. Nah, sekarang kita akan membahas tentang toko online, ya. Nah, toko online adalah sebuah website ya yang dimiliki oleh seseorang pebisnis untuk menjual produknya secara online. Nah, toko online cocok untuk sebuah jenis produk ya, baik itu barang fisik ya ataupun dalam bentuk jasa pribadi maupun perusahaan. Nah, apa saja kelebihan dan kekurangan menjual produk dengan menggunakan website toko online? Nah, yang pertama, kelebihan membangun toko online. Yang pertama adalah Anda memegang kendali penuh, ya. Nah, Anda bisa membayangkan tidak sedang berada di pasar ya, di toko Anda sendiri. Anda bisa menentukan bentuk bangunannya, warna catnya, tata letak barang yang Anda jual, dan lain sebagainya. Intinya, Anda memiliki kendali penuh, ya. Nah, Anda juga bisa menggunakan pendekatan Anda sendiri ketika membangun sebuah toko online ya. Nah, apakah Anda ingin lebih banyak memberikan promosi, ataukah Anda ingin memberikan pendekatan edukasi melalui toko online Anda, dan lain sebagainya. Nah, itu yang pertama. Keuntungan atau kelebihan membangun toko online yang kedua, margin laba lebih besar. Nah, memiliki toko online Anda sendiri memungkinkan Anda untuk meraih keuntungan dengan margin laba yang lebih besar. Alasannya, Anda bisa menentukan keuntungan per item produk, ya. Selain itu, Anda juga bisa mengatur manakah produk yang Anda ingin genjot penjualannya. Nah, Anda juga tidak perlu mengeluarkan biaya iklan untuk mempromosikan salah satu produk terbaru atau produk yang paling laris, ya. Nah, cukup melakukan pengaturan pada toko online Anda. Nah, semua akan siap dalam waktu singkat, oke? Dan yang ketiga, lebih mudah dalam melakukan retargeting, ya. Nah, retargeting adalah cara untuk kembali menarik konsumen yang pernah berkunjung ke toko online Anda, baik itu yang melakukan pembelian ataupun tidak ya. Nah, berapa banyak peluang penjualan bisa ditingkatkan lewat retargeting? Jawabannya adalah 161%.
Nah, alasannya sebenarnya cukup sederhana. Dengan mengingatkan kembali konsumen atas produk yang pernah mereka lihat ya, berarti kita memahami kebutuhan konsumen. Nah, pendekatan ini cukup efektif karena hampir 70% iklan yang menggunakan pendekatan retargeting selalu berhasil menggiring kepada transaksi penjualan. Dan selain itu, Anda tidak perlu lagi menggunakan biaya promosi yang besar karena retargeting fokus ke konsumen potensial saja. Oke. Dan yang kelebihan yang keempat, leluasa dalam melakukan branding ya. Nah, jika ingin bisnis Anda dikenal oleh konsumen, memulainya dengan toko online adalah salah satu pilihan yang terbaik sebab Anda bisa membangun brand Anda lebih efektif ya. Nah, hal ini tidak bisa Anda peroleh jika menggunakan marketplace. Dan perlu diingat bahwa 73% konsumen lebih memilih untuk melakukan transaksi dengan brand yang memiliki pengalaman belanja yang baik ya. Nah, data tersebut menunjukkan bahwa potensi Anda untuk bisa menarik konsumen jauh lebih besar jika identitas online Anda dikenal oleh masyarakat. Oke. Dan kelebihan yang kelima, tidak bergantung pada pihak ketiga ya. Nah, jika Anda berhasil membangun brand dan menciptakan engagement yang kuat, bisnis Anda akan mampu bertahan untuk jangka panjang ya. Nah, toko online Anda memiliki peran penting untuk membangun keberlangsungan usaha Anda. Selain itu, Anda tidak bergantung dengan pihak ketiga ya. Nah, tidak hanya dari sisi penjualan namun juga dari segi eksistensi bisnis Anda. Bayangkan jika penjualan produk Anda sedang laris manis, namun mendadak marketplace menutup usaha Anda. Nah, tentu ini sangat merugikan Anda, bukan? Nah, selanjutnya kita akan bahas apa kekurangan membangun toko online ya. Nah, di samping memiliki segudang kelebihan, memiliki website toko online tentu juga memiliki beberapa kekurangan ya. Di antaranya diperlukan investasi dan keahlian untuk membuat website ya. Nah, membuat website memerlukan investasi karena Anda harus berlangganan hosting dan membeli nama domainnya, berbeda dengan berjualan di marketplace yang bisa dimulai dengan gratis ya. Membangun toko online memerlukan modal untuk membuat website ya. Namun Anda jangan khawatir karena modal untuk membuat website tidaklah mahal ya. Hanya dengan modal 500 ribuan per tahun Anda sudah bisa memiliki toko online sendiri. Oke. Dan kekurangan yang kedua, dibutuhkan kemandirian untuk mengelolanya ya. Nah, setelah membangun website toko online, hal lain yang harus Anda lakukan adalah mengelolanya secara mandiri. Karena Anda memegang kendali penuh atas toko online, setiap aspek pengembangannya Anda tentukan sendiri. Nah, namun sebenarnya ini cukup sederhana ya. Anda bisa memulai dengan membangun sistem untuk toko online Anda, apakah itu dari desain toko ya, penataan produk hingga ke alur pembelian. Nah, ini nanti akan kita bahas di modul tersendiri. Oke. Nah, mengapa tidak menggunakan keduanya ya? Nah, kedua platform tersebut antara toko online dengan marketplace memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, bagaimana jika kita menggabungkan keduanya? Tentu saja selama saling mendukung ya. Nah, Anda bisa membangun toko online sambil terus menjual produk Anda melalui marketplace. Selain itu, pihak marketplace tidak pernah melarang seseorang yang sudah memiliki toko online untuk bergabung. Nah, salah satu strategi yang bisa Anda terapkan adalah menggunakan marketplace untuk menjangkau masyarakat luas. Nah, lalu menggiring mereka untuk langsung mengunjungi toko online Anda. Nah, pada saat pengunjung datang ke toko online Anda, pastikan Anda memberikan value yang tinggi kepada mereka, bisa berupa informasi yang bermanfaat ya melalui konten blog toko online Anda atau promosi bagi pembeli pertama. Oke, nah nanti kita akan gabungkan ya. Jadi di kelas toko online ini kita tidak akan memilih salah satu ya. Kita akan menggabungkan, kita akan menggunakan toko online ya sebagai branding kita, dan kita juga akan menggunakan marketplace untuk lebih memudahkan kita melakukan penjualan produk ya. Jadi kita akan mendapatkan dua keuntungan sekaligus ya. Jadi kita akan mengirim visitor ke toko online Anda ya. Di samping juga kita akan memanfaatkan traffic yang sudah ada di marketplace untuk menggiring mereka ke lapak Anda. Jadi kita akan menggunakan keduanya. Oke. Saya rasa sampai di sini saja ya. Sampai jumpa di video berikutnya.